Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Wulandari dengan NPM 097, perwakilan dari kelompok 10 mata kuliah penulisan artikel ilmiah dengan dosen pengampu Dr. Arman Magister Pendidikan. Di sini saya dengarkan saya yang pertama ada Radina Prasidika Ayuni NPM 171, Rumiati dengan NPM 167, Tiara Monika dengan NPM 073 dan Septi Dian Saputri dengan NPM 072. Jadi di video ini kami akan mempresentasikan hasil review artikel ilmiah berdasarkan anatomi penulisan artikel ilmiah. Yang pertama yaitu ada judul artikel. Di sini kami memilih judul artikel yaitu mengenai dinamika pembelajaran dengan kurikulum Merdeka Belajar. Dalam judul tersebut sudah memberikan ringkasan singkat tentang isi artikel yang jelas mengenai topik utama yang akan dibahasnya. Kemudian judul tersebut juga sudah sesuai dengan isi artikel. Judulnya tidak terlalu panjang, jelas, dan tepat tanpa ambigu, menggunakan kata-kata yang sesuai dan tidak mengandung banyak makna. Untuk anatomi yang kedua yaitu mengenai penulis. Yang berkontribusi dalam penulisan artikel yang kami review diantaranya yaitu ada Zahro, Azza, Meilan Arsani, Cahyo Hasanuddin. Penulisan penulis telah disusun urutan yang mencerminkan tingkat kontribusi masing-masing penulisnya. Lalu di bawah nama-nama penulis itu juga telah menyertakan institusi penulis, sehingga membantu pembaca mengidentifikasi asal penulis. Namun, penulisan penulis tidak menyantumkan informasi kontak seperti alamat email atau alamat institusi penulis utamanya. Selanjutnya saya akan mereview pada bagian abstrak. Jadi di sini dengan judul artikel dinamika pembelajaran dengan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi dalam abstrak ini berisi tentang meneliti kurikulum Merdeka, di mana kurikulum sebagai bentuk mengukur kemampuan diri dalam melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan siswa yang disesuaikan dengan tulisan tujuan pendidikan. Jadi pada bagian abstrak atau bagian pendahuluan ini yang disajikan oleh penulis menggunakan bahasa Inggris atau bahasa internasional secara keseluruhan. Isi dari abstrak atau bagian pendahuluan langsung menuju ke topik bahasan yang dibahas dalam artikel tersebut, yang dimana menurut saya pembaca menjadi lebih mudah memahami artikel tersebut. Baik, selanjutnya kita akan mereview pada bagian pendahuluan yang terdapat pada jurnal. Kita terlebih dahulu mengetahui apa saja sih ketentuan-ketentuan pada pendahuluan yang terdapat pada jurnal. Yang saya tahu, pendahuluan itu meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian. Nah, pada latar belakang memberikan gambaran setting atau lokasi kondisi yang melatar belakangi adanya atau terjadinya masalah. Nah, tujuan penulisan perlu dikaitkan dengan upaya pemecahan masalah. Kemudian pada jurnal yang kami review pada kelompok kami, pada bagian pendahuluan di dalam paragraf pertama, penulis menegaskan mengenai pengertian kurikulum menurut salah satu para ahli, yakni menurut Crow dalam Norma Dia 2014, kurikulum merupakan rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Selanjutnya, menuliskan beberapa fungsi kurikulum diantaranya sebagai fungsi penyesuaian, integrasi, diferensiasi, persiapan pemilihan, serta diagnostik. Kemudian pada paragraf ketiga menuliskan pengertian kurikulum merdeka menurut salah satu para ahli, yakni menurut Baroah 2020, Merdeka Belajar merupakan kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan yang dicetuskan Menteri Pendidikan, yakni Bapak Nadiem Makarim, serta Merdeka Belajar mempunyai tujuan untuk
para guru, siswa atau mahasiswa agar mendapatkan suasana yang bahagia. Menurut Nastuti dan Abdu dalam Lestiani 2020, tujuan Merdeka Belajar untuk memberikan keleluasaan para pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, tentunya harus disertai dengan kurikulum yang jelas. Terima kasih. Metode ini menggunakan literatur review. Systematic mapping study adalah jenis metode literatur review yang dimana dalam penulisannya dilakukan secara sistematis dan memakai langkah-langkah yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan metode literatur review ini, maka dalam memiliki karya tulis yang akan diteliti tidak bisa dilakukan secara subjektif, sehingga harus dilakukan secara objektif. Selain itu, peneliti yang ingin membuat literatur review dengan metode ini biasanya sudah memiliki standar tertentu. Dalam hal ini, standar yang dimaksud adalah standar dalam memilih judul dan jenis karya tulis yang akan digunakan. Maka dari itu, peneliti yang menggunakan metode ini dalam membuat literatur review biasanya akan mengumpulkan berbagai macam karya tulis. Setelah mengumpulkan karya tulis, maka peneliti akan membaca satu persatu karya tulis tersebut, yang kemudian diulas atau dianalisis dan disesuaikan dengan topik pembahasan yang akan diteliti. Kelebihan kurikulum suatu sistem rancangan pembelajaran bahan ajar yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program. Terdapat tujuan, jenis, langkah, proses, diantaranya bertujuan untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan siswa yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan, dan pertumbuhan siswa yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan, salah satunya kurikulum Merdeka Belajar yang menjadi penelitian saya. Lalu, langkah dan proses yang dilakukan adalah jika biasanya belajar dilakukan di ruangan kelas secara dicoba di luar kelas, serta menerapkan cara pendidik dan peserta didik mampu berkomunikasi dengan baik melalui kegiatan belajar mengajar dengan metode diskusi yang tidak membuat psikologis peserta didik merasa takut. Kekurangan kurikulum, kesulitan yang dialami seperti kesiapan yang belum matang dari sekolah dan pendidik serta sumber daya manusia yang kurang berkompetensi dan peserta didik tersebut kurang menguasai karena rasa takutnya yang berlebihan, sehingga untuk berpikir secara cepat anak tersebut belum tentu bisa menguasai pembelajaran karena tidak semua peserta didik dapat berpikir secara kritis dan menerima pembelajaran secara cepat. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu daftar pustaka. Dalam artikel ini, daftar pustaka sudah memenuhi syarat penulisan artikel. Adapun untuk lampiran artikel ini, penulis tidak mencantumkan daftar lampiran.